Hey food lovers, welcome to my channel. Kali ini aku mau share resep pisang bolen yang ciamik banget rasanya. Penasaran gimana bikinnya? Sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan juga nyalakan tombol lonceng notifikasinya. Untuk adonan A ada margarin, tepung terigu protein tinggi, dan untuk adonan B ada tepung terigu protein tinggi, margarin, air, dan juga 2 sendok gula halus. Jadi ini adonan A dan ini adonan B. Lanjut kita ke bahan utamanya, yaitu pisang. Aku menggunakan pisang raja ya di sini. Kita siapkan 1 atau 1,5 sendok makan margarin. Di sini satu pisang aku bagi menjadi 3 potong ya. Untuk pilihan pisang bisa bervariasi, bisa menggunakan pisang raja ataupun pisang tanduk. Kalau aku lebih suka menggunakan pisang raja ya, karena rasanya ada manis-manis dan legitnya gitu deh. Kita goreng seperti ini ya, sampai pisangnya berkulit kecoklatan seperti ini. Untuk pisangnya wajib dimasak dulu ya, agar hasil pisang bolennya lebih awet dan tahan lama. Di sini aku bikin adonan B dulu. Terserah ya, mau bikin adonan A dulu oke, adonan B juga oke. Untuk adonan B ini kita campur semua bahan, tetapi bertahap ya. Pertama kita campur tepung dan gula halusnya terlebih dahulu, kita aduk rata. Kemudian masukkan margarin dan aduk hingga bergerindil halus. Dan yang terakhir kita masukkan airnya secara bertahap ya. Jadi kita tuang sedikit, lalu kita aduk rata. Jika kurang, kita masukkan air lagi, kita aduk lagi. Jika masih dirasa kurang, kita tambahkan air lagi. Lalu kita uleni hingga adonannya tercampur rata. Untuk proses pengulenan aku cukup kayak gini aja ya, pakai tangan manual aja. Kita lipat, ambil lagi, kita lipat tinju seperti itu. Lalu kita bulatkan, kita tutup menggunakan plastik atau kain lap dan kita diamkan 15 menit. Dan untuk adonan A cukup 2 bahan aja, margarin dan tepung terigu protein tinggi. Kita aduk rata. Ini harus sampai rata dan bergerindil halus seperti ini, dan usahakan jangan ada margarin yang tersisa. Kalau sudah, bisa kita uleni seperti ini, uleni hingga tercampur rata saja. Ini teksturnya emang beremah gitu ya. Jika sudah, kita bulatkan dan kita tutup dengan plastik ataupun kain lap bersih dan diamkan selama 15 menit. Tujuannya apa sih ditutup seperti ini? Agar permukaan adonannya tidak kering. Jika sudah di resting, lalu kita timbang adonannya. Untuk adonan B di sini saya takar menjadi 30 gram. Kita timbang dan kita bagi menjadi 18 bagian. Untuk adonan B ini teksturnya jadi lentur seperti ini ya setelah di resting. Namun sebelum di resting memang gampang patah-patah seperti itu. Setelah menjadi potongan 30 gram, kita bulat-bulatkan adonannya. Untuk berat adonan itu bervariasi ya, bisa sekitar 28 gram hingga 30 gram. Cara menghitungnya bagaimana? Kita timbang berat seluruh adonan lalu kita bagi menjadi 18. Nah, jika sudah, kita tutup dengan plastik agar permukaannya tidak mudah kering. Kemudian kita timbang adonan A-nya. Seperti biasa, kita timbang seluruh berat adonannya, lalu kita bagi menjadi 18. Untuk adonan A, saya timbang menjadi 15 gram.
Dan jangan lupa kita bulatkan asal-asal saja, tidak masalah. Lakukan hingga adonan habis ya. Jika sudah, kita gabungkan adonan A dan juga adonan B. Caranya adalah kita pipihkan adonan B dan kita isi dengan adonan A, lalu kita bulatkan, rekatkan seperti ini. Jika sudah, kita tutup dengan plastik seperti ini. Jika sudah seperti ini, usahakan langsung dibuat ya, karena kalau tidak dia akan mengeluarkan minyak. Proses selanjutnya adalah penggilasan adonan. Pertama kita gilas lebar merata seperti ini, kemudian kita lipat kanan, kiri, atas, dan bawah. Lipat membentuk model amplop seperti ini, lalu kita gilas memanjang. Lalu kita lipat lagi menjadi dua bagian saja. Lalu kita gilas melebar. Untuk bagian tengahnya jangan terlalu tipis ya penggilasannya, agar nanti ada tekstur berlayersnya. Lalu kita beri selai coklat dan kita beri atasnya dengan pisang, lalu kita bungkus seperti ini kurang lebih. Rekatkan bagian ujung-ujungnya dan kita lipat. Aku ulangi lagi ya, kita gilas adonannya melebar seperti ini dan tipisnya harus rata, lalu kita lipat kanan, kiri, atas, dan bawah. Garis panjang inilah yang nantinya akan kita gilas ke arah memanjang seperti ini. Kita gilas memanjang. Lalu kita lipat seperti ini, atas dan bawah. Dan untuk proses pelipatan seperti ini atau folding cukup 2 kali saja. Lalu kita gilas seperti ini dari tengah ke kiri, dari tengah ke kanan. Usahakan bagian tengahnya jangan terlalu tipis. Jika sudah seperti ini, bisa kita beri selai coklat atau bisa menggunakan dark coklat ataupun meses, sesuai selera saja. Untuk selai aku kasih paling awal, agar apa sih? Agar tidak mudah bocor saat dipanggang nanti. Untuk melipatnya bisa diperhatikan ya, seperti ini kurang lebih. Nah, ini aku mau berbagi cara untuk menyimpan adonan di dalam freezer. Harus menggunakan plastik seperti ini ya. Kita potong plastik menjadi kecil-kecil, lalu kita beri 1 lembar plastik, lalu kita beri adonan di atasnya dan kita lapisi dengan plastik lagi, dan lakukan itu hingga adonan habis. Jika tidak dilapisi dengan plastik, maka akan terjadi seperti ini ya, adonan akan lengket satu sama lain. Tapi justru itu kita bisa melihat bahwa adonan kita berhasil. Jika ada lapisan bening tipis seperti ini, adalah tanda terbentuknya lapisan-lapisan layers, dan itu adalah yang membuat tekstur si bolen ini renyah.
Nah, ini adalah contoh untuk isian kejunya. Di sini aku cukup menggunakan keju potong saja. Jika mau menggunakan cream cheese, monggo, silahkan saja. Jika ingin menyimpan adonan bolen di dalam freezer, itu ada dua cara. Pertama, saat adonan A dan adonan B disatukan, dibulatkan. Tapi kekurangannya bulatan adonan itu akan banyak mengeluarkan minyak ya. Dan menurut aku, cara yang kedua ini lebih aman. Kita gilas adonan dan kita lipat seperti biasanya tadi. 2 kali lipatan saja sudah cukup. Lalu dialasi dengan plastik per lembar-lembarnya. Selanjutnya adalah proses pemanggangan. Di sini aku menggunakan loyang 20 x 20 cm yang aku olesi dengan margarin terlebih dahulu. Kita tata dengan jarak 0,5 cm saja. Jangan terlalu renggang sekali dan juga jangan terlalu rapat sekali. Jika terlalu renggang, maka sisi-sisinya akan terlalu kering saat dipanggang nanti, dan jika terlalu rapat, maka tidak akan mengembang dengan sempurna. Lalu kita beri olesan 1 kuning telur yang ditambah dengan 1 sendok makan air, atau bisa juga menggunakan 1 sendok makan madu, atau menggunakan 1 sendok makan susu cair. Kita oles permukaannya, lalu kita beri topping di atasnya. Untuk isian coklat kita beri topping meses coklat, dan untuk isian kejunya kita beri topping parutan keju. Lalu kita panggang. Jika menggunakan oven tangkring, kita bisa menggunakan api sedang. Usahakan oven dalam keadaan panas dengan suhu yang tinggi. Jika menggunakan oven tangkring atau oven gas yang menggunakan api bawah, bisa kita letakkan di rak paling bawah terlebih dahulu. Jika bagian kaki bolen sudah mengembang, bisa kita pindahkan ke rak atas untuk mematangkan bagian atasnya. Akan lebih baik lagi jika menggunakan api atas dan juga api bawah. Dan seperti inilah hasilnya. Saya menggunakan oven gas dengan api bawah saja. Jadi di sini saya panggang menjadi 2 kali di rak bawah dan juga rak atas. Lalu bisa kita packing seperti ini, menggunakan kardus bisa ataupun menggunakan mika. Untuk box yang panjangnya 30 cm seperti ini bisa kita isi dengan 8 piece pisang bolen ya. Atau bisa juga kita jual satuan seperti ini. Dengan cara kita beri mika seperti ini, bisa kita jual sekitar 2.500 hingga 3.000 rupiah. Gimana nih, hanya modal tepung, margarin dan juga air tanpa telur sudah bisa menghasilkan cuan yang untungnya berlipat kayak gini. Menarik bukan? Ini bolennya mengembang dengan sempurna ya. Sekarang kita lihat bagaimana dalamnya. Jadi seperti ini ya bagian dalamnya, renyah dan berlapis-lapis seperti ini. Dan sekarang saatnya mari kita icip-icip. Penasaran nih seperti apa sih rasanya? Jadi ini tuh manisnya pas, gurihnya juga dapat banget, renyahnya juga, dan enggak bikin seret di tenggorokan.
Pokoknya mantul banget dan wajib dicoba. Intinya ini nggak kalah rasanya sama yang dijual-jual di pusat oleh-oleh itu ya. Udah gitu resepnya ekonomis tanpa telur, hanya menggunakan 4 bahan saja. Bisa dilihat ya, ini tuh berhasil, ngembangnya bagus banget. Layersnya berlipat-lipat dan juga resep ini tuh anti gagal. Emang ya paling enak itu ngambil pisang bolen yang lagi anget-angetnya fresh from the oven sambil gitaran di saat cuaca lagi hujan-hujannya kayak gini. Yuk save resepnya dan jangan lupa dicoba ya. See you di video-video berikutnya. Bye.